Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena banyak yang bertanya di video saya sebelum ini, yaitu video saya yang berjudul hasil endoskopi saya setelah 16 tahun menderita asam lambung. Bisa dilihat di YouTube saya, nama saya yaitu Rizka Sabetsila. Nah, dari video itu banyak pertanyaan yang masuk, ada beberapa yang saya langsung jawab, ada beberapa yang memang saya simpan, khusus saya ingin menjelaskan di video kali ini. Baiklah, karena banyak pertanyaan yang masuk dan beberapa ada yang sama, jadi saya hanya memilih beberapa pertanyaan yang bisa saya jawab. Jadi kalau ada yang merasa bertanya di video saya yang hasil endoskopi ini, kemudian tidak saya jawab di sini, berarti itu tandanya saya belum punya jawabannya. Baiklah, sebelum saya menampilkan pertanyaan yang akan saya jawab, oke, saya ingin mengingatkan terlebih dahulu bagi kita, para penderita penyakit lambung. Saya bilangnya penyakit lambung, karena penyakit lambung itu ada banyak, walaupun satu sama lainnya itu ada keterkaitannya yang cukup erat. Pertama, penyakit asam lambung bisa disebut dengan MAH, kemudian dispepsia, kemudian ada juga GERD, kemudian gastritis. Nah, itu semua disebabkan karena asam lambung yang berlebihan. Terkait dengan namanya bisa berbeda-beda, itu biasanya berdasarkan dengan penyebab asam lambung itu berlebihan itu apa, dan kemudian juga berdasarkan gejala yang dialami. Nah, karena penyakit asam lambung ini kan disebut juga penyakit 1001 wajah. Jadi sama-sama ya, ini sama-sama orang punya penyakit asam lambung. Tapi gejala yang dialami bisa beda. Ada yang satu bisa sampai vertigo, ada yang satunya sesak nafas tapi nggak vertigo, ada yang eh, lidah itu terasa pahit terus, bahkan ada yang sariawan nggak sembuh-sembuh, gitu ya. Tapi eh, satu lagi saya ingatkan, untuk semuanya memastikan penyakitnya apa, dicek dulu. Saya mau disclaimer dulu, yang saya jelaskan di sini adalah untuk penyakit asam lambung. Untuk penyakit yang lainnya, saya tidak tahu. Maka dari itu, eh, bagi yang bertanya, itu harus syaratnya sudah periksa ke dokter. Dan dokter sudah mengatakan, memvonis bahwa penyakit asam lambung. Jadi kalau yang belum pernah ke dokter, kemudian bertanya di YouTube saya dengan menjelaskan gejalanya, saya tidak bisa menjawab. Jadi yang saya jelaskan hanya khusus untuk orang yang sudah divonis penyakit asam lambung. Jadi kalau ada yang tanya, Mbak, saya merasa ini, itu kira-kira sakit apa? Saya tidak tahu. Karena sekali lagi, saya juga sudah menjelaskan di video saya yang sebelumnya, saya bukan bukan tenaga medis, saya hanya penderita yang sudah 16 tahun, sampai sekarang juga masih merasakan gejalanya, yang sudah 16 tahun menderita asam lambung. Kalau saya masuknya ke gastritis kronis, bukan GERD. Kalau GERD bisa, kalau GERD itu biasanya asam lambung yang naik ke atas. Kalau saya itu asam lambung yang naik ke atas sampai ke tenggorokan itu, kalau saya itu nggak sering muntah, nggak sering, karena emang asam lambung saya itu cenderung untuk naik ke atas itu jarang. Jadi beda-beda ya. Jadi dipastikan dulu, diperiksakan ke dokter dulu apa gejalanya. Kalau memang sudah divonis asam lambung, maka boleh langsung melihat di video saya. Jadi yang pengetahuan yang saya sampaikan ini adalah murni dari pengetahuan saya berdasarkan keterangan dari dokter dan hasil saya membaca dari beberapa artikel kesehatan. Oke. Dan juga beberapa dari penderita yang lainnya. Oke, ini adalah hal yang wajib, nggak boleh nggak bagi orang yang menderita asam lambung. Pertama, tidak boleh telat makan. Kalau saya tracking, saya tuh kalau eh, kambuh parah itu kan selalu masuk ke IGD. Itu itu 90% karena saya telat makan. Bisa karena lupa, eh, bisa juga karena ada kerjaan yang nggak memungkinkan saya untuk makan. Jadi misal
ini di sini ada seorang pekerja kantoran atau apapun itu, atau eh, yang nggak memungkinkan untuk makan, usahakan selalu bekal dari rumah. Yang kedua, saya walaupun mungkin ada, saya kan pengajar ya, mungkin ada jam jam mengajar, di tengah-tengah jam mengajar itu saya mungkin lupa. Saya tuh bela-belain keluar dari kelas, nyari Indomaret atau nyari apapun untuk ganjel saya makan. Walaupun mungkin saya tuh ngajarnya di lantai 4 ya, jadi harus turun, harus ngambil motor, harus nyari toko untuk cari ganjel perut ini. Jadi jangan sampai telat makan. Jangan sampai melewatkan sarapan. Kalau di video sebelumnya saya bilang sarapan tidak boleh lebih dari jam 8 pagi. Kemudian yang kedua, jangan kekenyangan. Ini benar-benar ya, poin 1 sampai 5 ini harus benar-benar didisiplinkan. Tidak boleh kekenyangan. Karena kenyang itu akan memproduksi asam lambung berlebih, akan naik ke atas, kemudian akan membuat kita sesak. Tidak boleh kekenyangan ya. Jangan salah paham, biasanya kan orang sakit asam lambung nggak boleh lapar, tapi juga nggak harus kenyang gitu ya. Entah itu makanan ataupun minum. Ya minum harus dikit-dikit, nggak boleh kekenyangan pokok kita itu. Berhenti sebelum kenyang. Kemudian tidak boleh berbaring setelah makan. Ini juga penting banget. Makanya eh, tidak boleh berbaring setelah makan ya, berbaring ya, bukan tidur. Apa bedanya? Nah, kita kan nggak tahu ya pekerjaan Bapak Ibu, Saudara yang melihat video ini tuh apa aja. Kan ada pekerjaan yang karena lembur, akhirnya habis makan ngantuk. Boleh tidur, tapi posisinya duduk ya, posisinya duduk. Jadi yang menyebabkan asam lambung naik itu bukan tidur kita, tapi posisi berbaring kita. Apalagi ini paling sering terjadi itu ketika puasa, ya kan? Kenapa banyak orang puasa itu malah asam lambungnya naik? Karena apa? Habis sahur tidur. Karena memang habis sahur itu enak banget ya buat tidur itu. Jadi kalau memang terpaksa nggak bisa menahan ngantuk, tidur di kursi. Usahakan posisi lambung kita itu eh, lebih lebih bawah daripada tenggorokan kita. Tahu ya maksudnya ya. Pokoknya jangan sampai posisi lambung kita tuh sejajar, apalagi lebih tinggi. Kemudian jangan makan terlalu cepat. Ini biasanya kebiasaan saya ya, karena lapar, karena lihat makanan kesukaan itu makan itu kayak cuma dikunyah lima kali telan, 5 kali telan. Itu nggak boleh ya. Makanya kalau kita khusus kita penderita asam lambung, makan itu bolehlah sambil kita lihat film, main HP itu malah kalau saya malah seperti itu. Biar apa? Biar saya makannya nggak kecepetan. Ingat lambung kita tuh terkadang orang asam lambung itu proses pengosongan lambungnya itu lama, nggak boleh terlalu cepat ya. Kalau orang normal biasanya lambung kosong itu dalam waktu 2 jam. Tapi kalau saya perasaan saya yang saya alami, saya tuh makan siang itu biasanya jam 1 ya, jam 12 sampai jam 1. Itu sampai jam 8 malam itu saya nggak merasa eh, lapar. Kalau jam 1 itu makannya kekenyangan ya, itu sampai jam 8 malam tuh nggak merasa lapar. Perut itu rasanya penuh terus. Nah, maka dari itu, itulah sebabnya kenapa kita harus makan pelan-pelan. Gitu ya. Ini wajib loh ya. Kemudian yang kelima, kenali pantangan. Kenapa saya bilang kenali pantangan? Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, sama-sama kita punya penyakit asam lambung, tapi pantangan kita tuh bisa berbeda-beda. Tapi kalau masalah pedas, kecut itu memang hampir semua penderita asam lambung nggak boleh terlalu banyak. Jadi, tapi kalau yang lain-lainnya, kita harus mengenali pantangannya. Ada yang kena kopi dikit nggak bisa. Ada yang kena kopi sedikit masih bisa mentoleransi. Ada yang nggak bisa, benar-benar nggak bisa makan kubis atau sawi-sawian. Itu ada. Ada yang bisa makan jeruk, yang penting manis. Ada yang benar-benar nggak bisa. Makanya karena kita itu adalah unik, karakternya beda-beda, antar sesama penderita asam lambung, kita harus mengenali. Kalau saya 16 tahun ya, jadi kan saya sudah trial and error itu. Kayak misal, saya tuh kamu tuh tadi makan apa? Jadi saya mengenali pandangan saya. Kalau saya itu eh, paling nggak bisa kubis. Kalau makan kubis, saya selalu perutnya begah nggak enak banget kubis. Tapi saya tetap bisa makan mangga, jeruk itu masih bisa.
Tapi harus manis dan nggak boleh terlalu banyak. Ingat poin kedua, ya. Jadi kenali pantangan, dicatat, diingat-ingat. Ada yang orang asam lambung tapi minum kopi baik-baik aja. Tapi jangan disamakan dengan diri kita. Keadaan kita berbeda. Oke. Nah, ini saran yang saya dapatkan dari komentarnya eh, Bapak Ibu dan Saudara yang komen di eh, video saya sebelum ini. Saya selalu baca, ya, saya selalu baca dan kalau ada yang bagus itu saya ingat-ingat saya catat. Ada yang menyarankan untuk memperbanyak zikir. Itu benar. Karena ingat penyakit asam lambung yang biasanya diderita anxiety atau kecemasan berlebihan itu karena juga penyakit mental. Mental kita bisa kita obati dengan cara berzikir bagi yang muslim. Bagi yang non-muslim, mungkin bisa ditanyakan dengan pemuka agamanya. Bagaimana cara mengingat Tuhan, supaya kita kan makhluk Allah ya. Lambung kita itu milik Allah. Jadi kita merayu yang punya lambung kita, supaya ya melalui zikir itu, ya Allah, semoga lambung saya lebih baik. Engkau yang menurunkan penyakit, Engkau juga yang memberikan kesembuhan. Zikir. Kemudian ada yang nyaranin banyak, suruh minum air hangat. Bisa ya, minum air hangat. Karena saya juga ketika ada yang komen untuk minum air hangat, saya langsung nyari tuh artikelnya. Ternyata ada. Memang air hangat itu bisa membantu menurunkan kadar asam lambung. Hangat ya, jangan panas. Kemudian eh, juga jangan untuk kita menderita asam lambung, jangan minum minuman yang dingin banget, jangan dingin banget. Apalagi yang suka ngemil es batu itu ya, tolong dihindari. Jadi kalau apalagi ujian asam lambung itu orang asam lambung itu ya musuhnya diri kita sendiri. Kadang kita di waktu yang panas itu ya, kita kerjanya di outdoor, ada di pinggir jalan ada jualan es teh itu enak banget ini kayaknya kalau dingin-dingin minum es teh. Jangan. Karena lambung kita panas, kalau langsung kita timpa dengan sesuatu yang dingin, itu lambung bisa kaget. Kayak umpamanya kayak gelas gitu ya, gelas yang habis kita kasih air panas terus kita kasih es kan retak juga. Nah, bagaimana kalau kita waktunya haus banget, ya udah minum air hangat gitu ya. Kalau mau yang dingin boleh, tapi yang dinginnya yang jangan sampai yang di freezer gitu loh. Misal kita naruh air tapi ditaruh di paling bawah gitu boleh. Kemudian yang ketiga, apakah harus minum obat dari dokter? Nah, kalau saya menyarankan diminum saja, diminum saja. Kalau sampai habis nggak ada perubahan, bisa konsultasi lagi ke dokter. Karena obat itu juga penting. Jangan khawatir kalau bertahun-tahun minum obat, takut ginjal saya rusak, nanti hemodialisis atau cuci darah itu lagi kecemasan kita. Saya ada kerabat itu lebih dari 20 tahun mengkonsumsi obat asam lambung. Dan alhamdulillah ginjalnya nggak apa-apa. Tapi syaratnya apa? Minum air minimal, minimal ya, minimal 2 liter. Oh, saya gaji pipisan dong, nggak usah kebanyakan alasan. Karena kita kita banyak minum obat, ya pakai untuk menetralisir, untuk membantu ginjal kita, untuk membantu kinerja ginjal kita, kita minum minimal 2 liter per hari. Kemudian pola makan. Pola makan saya yang saya share di video sebelum ini, itu kan saya pagi sama malam itu makannya yang nggak makan berat. Baru siangnya aja kan yang makan berat. Kemudian di sela-sela itu saya ngemil. Ngemilnya bisa pakai buah atau segala sesuatu yang rebusan. Memang kayak orang diet ya. Tapi tapi kan asam lambung itu juga juga dipicu oleh terlalu banyak gorengan. Ingat, ngemilnya nggak boleh sampai kenyang ya. Ingat tadi yang kewajiban yang sebelum slide ini tadi ya. Oke, kita mulai ke pertanyaan dari eh, teman-teman ya. Oke, pertanyaannya dari Mbak Diksa kalau nggak salah ya. Oke, untuk makan pagi dan sore itu jenis makanannya apa ya Mbak? Apakah jenis energen atau bubur ya? Terima kasih sebelumnya. Em, ini mohon maaf ya energen.
untuk saya pribadi tidak cocok minum energen. Perih banget di perut. Kalau tapi untuk orang yang normal atau untuk orang asam lambung yang lainnya itu mungkin bisa. Kembali lagi dengan apa yang saya sampaikan sebelumnya. Kenali pantangan kita. Mungkin saya nggak cocok energen, tapi Bapak Ibu cocok. Mungkin. Tapi kalau saya enggak. Nah, kalau saya tadi makan pagi dan makan malam, malamnya nggak malam-malam amat ya habis maghrib, itu saya menggunakan eh, Oriflix atau Nutriflix. Mana yang paling didoyanin aja. Atau saya biasanya beli dua-duanya untuk rasanya biar biar gonta-ganti biar saya nggak bosan. Bisa dicari di toko di e-commerce ya atau di online shop itu kan ada Nutriflix atau Oriflix. Itu kalau bagi orang yang sibuk banget ya nggak sempat masak gitu ya, pengennya yang cepet. Tapi kalau bagi saudara-saudara yang ada waktu untuk masak, masak aja nggak apa-apa nasi, tapi usahakan nasinya itu harus yang banyak airnya. Maksudnya masaknya tuh biar lembek gitu nasinya. Ya, jadi nasinya lembek setengah bubur. Makan pagi, kalau bisa saya timbang itu mungkin sekitar 150 gram nasi. Nasi yang udah mateng, habis itu pakai sayur, usahakan jangan yang bersantan. Untuk makan pagi dan malam, usahakan kita benar-benar disiplin. Tapi kalau makan siang, bolehlah agak bebas. Tapi tetap nggak boleh kekenyangan. Ya, jadi untuk makan pagi dan sore, saya biasanya makan Oriflix atau Nutriflix. Kalau misal mau yang, maksudnya mau masak sendiri, boleh. Tapi ya itu tadi, kalau masak nasinya, airnya yang banyak. Biar biar lembek itu ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, oke, eh sakit, saya endoskopi 3 kali, hasilnya sama minum obat dokter sampai sekarang masih terus juga rasanya panas, perih panik yang itu membuat tidak nyaman. Oke, oke nomor WA. Merek yang dibuat makan, oh ya tadi mereknya Nutriflix atau Oriflix ya. Karena itu dari Garut ya, Nutriflix atau Oriflix. Kemudian untuk cara bikin kunyit. Oh, oke. Emang di video sebelumnya saya ngomong saya tiap sebelum tidur minum jamu kunyit 200 mili ya. Jadi kunyitnya itu saya blender sama air udah mateng, air dari galon atau mungkin ngerebus sendiri gitu ya. Eh, jadi kunyit untuk ukurannya mungkin untuk 4 gelas, untuk 1 liter itu 1 liter air biasanya itu saya 250 gram kunyit. Saya cuci karena saya nggak telaten mengupas ya. Saya cuci yang bersih, kemudian langsung saya blender, blender sama 1 liter air, saya saring. Jadi airnya udah mateng ya. Kemudian saya taruh kulkas di paling bawah. Nanti pas perut saya kosong, saya minum sebelum tidur. Dan tadi kan saya bilang nggak boleh terlalu sering minum dingin. Jadi sebelum saya minum itu saya keluarkan dulu itu tandonan jamu kunyitnya. Jadi kunyitnya cuma cuma pakai kunyit biasa sama air aja. Saya nggak pakai gula karena saya mengurangi gula. Kalau mau boleh dikasih madu. Tapi kalau saya jujur cuma pakai kunyit sama air aja. Oke. Oh ya, kalau masalah eh, pakai obat dokter tetap nggak ngaruh, mungkin bisa ke dokter lagi atau menggunakan cara saya tadi kunyit, kemudian ditambahi olahraga sama pola makan yang seperti saya jelaskan. Kemudian, oh ya, ini ada yang tanya, sesak nafas apakah merasa ada lendir? Iya, saya tuh lendirnya tuh nggak hanya di belakang hidung, tapi kayak ngerasa tuh di dalam, di lambung. Jadi gimana ya saya jelasinnya? Saya pernah sebelum saya mengatur pola makan, sebelum saya uh, aktif apa namanya tiap hari olahraga walaupun 30 menit, kemudian sebelum saya pakai jamu kunir tadi, setiap bangun tidur saya kalau ngambil nafas dalam itu kayak ada serak gitu, tapi di bawah kayak di bawahnya dada kayak di lambung kayak serak gitu, kayak ada lendir. Dan juga nggak jarang ketika mungkin sedih nangis itu hidung itu udah kayak banyak lendirnya gitu kayak ketutup gitu. Nah kemudian saya baca-baca di artikel kesehatan memang itu penyebabnya karena asam lambung juga. Memang asam lambung tuh
Kalau orang yang nggak tahu penyakit ini mungkin nganggapnya, penyakit penyakit nggak parah aja, nggak usah terlalu lebay atau nggak usah terlalu uh, dibesar-besarkan. Padahal rasanya sakit asam lambung itu saya sampai nggak kuat ya. Kalau mungkin Bapak Ibu juga kalau kambuh rasanya udah pengen pingsan aja kayak saya. Karena benar-benar nggak bisa nahan. Sakit banget. Jadi emang ada lendirnya. Kemudian, nah caranya gimana? Kembali lagi, sumbernya kita tangani, yaitu asam lambungnya gimana supaya eh, tidak berlebih, gitu ya. Lanjut pertanyaannya, oh ya, jujur saya jarang banget pusing. Asam lambung saya lebih ke sesak nafas, bukan pusing. Jadi kalau saya ditanya, pernah vertigo atau pusing karena asam lambung? Enggak pernah, hampir enggak pernah. Tapi saya punya teman dan dokter juga pernah menjelaskan bahwa salah satu gejala yang disebabkan asam lambung itu adalah pusing dan vertigo. Jadi kembali lagi diobati asam lambungnya. Kalau saya kan sesak, saya tuh sampai screening foto ronsen dada 2 kali dalam waktu yang berbeda. Karena saya takut paru-paru saya. Ternyata paru-paru saya baik-baik aja tuh. Ternyata setelah saya konsultasi ke penyakit dalam, sesak saya disebabkan karena asam lambung. Jadi ini pusingnya, kalau memang sudah didiagnosis oleh dokter punya asam lambung, bisa saja karena pusing asam lambung. Saya tadi sudah bilang ya, harus sudah dipastikan kalau memang benar-benar kena asam lambung. Karena pusing atau sakit kepala itu kan banyak. Ada yang kadar gula darah tinggi, ada yang tekanan darah tinggi ataupun rendah kan juga sama pusingnya. Makanya harus dipastikan. Kalau ini saya anggap, bukan saya anggap ya, nggak boleh nganggap-nganggap. Eh, saya kalau memang ini udah didiagnosis oleh dokter itu asam lambung, pusingnya ini bisa karena asam lambung. Obat biasa apa obat khusus? Kita manut dokter aja. Dokter ngasih obat apa kita coba, kita habiskan. Tapi kalau nggak ada pengaruh, kita kembali lagi ke dokternya. Oke, saya paham ya. Ini ada yang 4 tahun nggak bisa kerja apa-apa. Saya paham karena orang punya asam lambung itu kan diikuti dengan tingkat kecemasan yang berlebihan. Dan kecemasan itu bisa semakin memperparah keadaan kita. Jadi kalau saya tuh sampai pada tahap kesimpulan ya, karena saya membaca postingan-postingan di Facebook yang isinya tuh orang-orang, jadi emang grup yang kena GERD dan anxiety atau asam lambung dan anxiety, kecemasan yang berlebihan. Membaca postingannya tuh saya tambah cemas. Akhirnya saya keluar dari grup itu. Itulah yang saya maksud, kontrol itu ada di diri kita sendiri. Ya, kontrol ada di diri kita sendiri. Kalau kita masuk grup yang membuat mental health kita itu tambah memburuk, keluar aja. Saya kan awalnya tuh masuk grup asam lambung biar ada teman sharing. Tapi postingannya tuh, Masya Allah, ada yang lihat sumur pengen terjun, ada yang eh, pengen bunuh diri. Itu baca tuh tambah tambah burem gitu pikiran saya. Saya kan juga ada anxiety, makanya saya keluar aja. Bukan saya nggak suka dengan orang-orang di dalamnya, nggak. Saya hanya ingin mengontrol diri saya sendiri. Kalau saya di grup itu tambah parah penyakit saya keluar. Nah, ini untuk karena nggak bisa kerja apa-apa, tidak masalah, fokus pada penyembuhan aja, tapi sambil kita melakukan hal-hal yang positif di rumah, olahraga atau masak lah, masak sesuai dengan yang cocok untuk asam lambung supaya nggak bosen, kita berkreasi gitu ya. Apakah sering perut bunyi kerucu-kerucu, hati pedih dan panas? Nah, ini ada yang menyarankan cek darah, boleh silahkan. Karena kalau kembali lagi ya, kalau ada yang tanya gejala, saya bukan dokter. Jadi ini harus dipastikan dulu. Karena gejala asam lambung, gejala jantung, gejala ini yang hampir mirip itu asam lambung dengan jantung ya, itu mirip. Jadi saya nggak berani mengatakan apa-apa kalau ada yang tanya saya penyakit apa itu saya nggak berani. Tapi kalau asam lambung bunyi kerucuk-kerucuk itu biasa. Kembung itu hampir setiap hari kalau saya.
Oke, lanjut ya. Mbak mau tanya, beli Nutriflex kok sangat manis ya? Nutriflex, tolong dilihat video saya ya. Nanti bisa dijelaskan juga. Kalau Nutriflex, karena ternyata Nutriflex itu ada yang palsu juga, ada yang asli. Kalau biar aman, yang asli itu kita beli di toko resminya, di officialnya aja. Di e-commerce ada kok di online shop. Cari aja yang official Nutriflex itu. Kalau rasanya memang, kalau menurut saya memang manis, tapi nggak manis-manis amat sih kalau menurut saya. Cuma manis enggak itu kan relatif ya. Kalau tanya apa bener rasanya begitu, intinya yang eh, produk Nutriflex yang asli itu biasanya tulisan Nutriflexnya tuh timbul. Oke. Tanya, kalau kumat agak berat setelah makan perut sakit ya, berat perut dan sakit. Saya setiap hari gasnya sering penuh kalau makan yang nggak cocok gasnya. Saya Mbak, walaupun makan on track itu sering banget kembung. Walaupun makan sudah diatur, itu sering kembung. Tapi sejak saya makan kunir, menjaga pola makan, kemudian olahraga itu jarang kembung, itu jarang. Saya selalu ngecek. Kalau dulu tuh hampir setiap hari kembung. Kemudian gasnya semakin banyak sendawa, iya betul. Menurut ini perut nggak nyaman lagi. Iya, saya merasakan. Mengatasinya itu tadi yang sudah saya jelaskan. Ikuti aja apa yang pola hidup yang saya jelaskan di video ini. Nggak usah khawatir. Kembung, saya juga kembung. Intinya penyakit ini itu akan semakin parah kalau kita semakin overthinking, gitu ya. Kemudian apa ini? Apakah sesak nafas yang ibu rasakan hidung terasa mampet? Betul, iya. Kayak mampet, nggak pernah plong. Saya berani bilang hidung saya tuh setiap hari tuh nggak 100% plong. Tapi juga nggak 100% mampet. Kalau cek seperti ini, pasti ada. Ya, itu ya. Kemudian nafas dapatnya dikit cemas. Ya, takut henti nafas. Nggak usah takut. Nggak usah takut henti nafas. Takut mati, ya saya pun juga merasakan seperti itu. Takut terkena penyakit berat. Kalau kita semakin cemas setiap hari, semakin berat penyakit kita. Jadi semua kendali ada di kita. Perut kembung, kadang keras, iya. Itu saya rasakan semua. Tidak merasakan sakit di dada dan di perut. Oke, berarti asam lambungnya nggak naik sampai ke dada. Justru malah kalau sampai ke dada sering sakit, takutnya itu jantung ya, Mas ya. Pak, Pak ya. Oke lah. Jadi apa yang saya lakukan ketika sesak? Ada dua, kalau saat itu juga ya, saat itu juga. Pertama, bernafas dengan pernapasan diafragma atau perut. Jadi perutnya yang dikembang kempiskan. Nah, seperti ini. Pelan napasnya. Seseknya itu kan kalau ngambil nafas dalam nggak nyampe kan, yang dirasakan seperti itu. Ngambil penapasan diafragma atau penapasan perut. Kemudian pelan-pelan duduk, jangan berbaring. Kemudian bernapas pelan-pelan. Nah, atau kalau memungkinkan lakukan proning. Bisa dilihat di YouTube ya, bagaimana cara melakukan proning. 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 Proning itu tengkurap. Kemudian ada bantal di dada, di perut, sama di kaki bawah. Dilihat ya nanti proning. Proning itu untuk melegakan pernapasan kita. Ya, selain cara makan tadi, itu untuk jangka panjang, untuk jangka pendeknya ketika kita merasa sesak banget, bisa dilakukan dengan pernapasan perut atau diafragma, kemudian dengan proning. Proning, proning. Oke, lanjut. Oke. 2 tahun kena penyakit asam lambung. Pertama tahu kena penyakit ini konsultasi ke apotek. Jangan konsultasi ke apotek ya. Ke dokter spesialis penyakit dalam. Kalau bisa. Ya. Dan mungkin ke umum dulu, tapi kalau minta rujukan ke spesialis penyakit dalam, ya, jangan ke apotek. Oke, sulit berkomunikasi dengan orang lain dan tidak seceria dulu. Hmm, mungkin ada trauma, Mbak, disembuhkan traumanya.
Mungkin tidak ceria tuh karena mikir ya, mikir ini saya sakitnya gimana, semakin parah atau gimana, itu ya. Itu mungkin kecemasannya yang berlebihan. Lanjut, saya asam lambung, mulut sering asam. Nah ini, mulut asam itu asam lambungnya yang naik. Bahkan ada penderita asam lambung itu gara-gara asam lambungnya naik, giginya tuh banyak yang rusak. Ada juga yang sariawan nggak sembuh-sembuh atau sering banget sariawan. Itu karena asam lambung juga. Kalau orang yang nggak paham, mungkin disalahin ya. Masa sih apa-apa asam lambung gitu. Bisa jadi. Panik, mental drop, takut pergi ke sana ke sini. Oke. Eh, Solusi-solusi saya seperti yang saya sebutkan di awal ya. Jaga pola makan, kemudian pola pikirnya, olahraga. Kemudian panik, apa yang mau dipanikin gitu. Saya juga, kalau saya tuh dulu tuh kena panik attack itu kalau dapat kerjaan yang banyak waktu bersamaan dan susah, langsung deg 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 deg. Itu kena panik saya. Jadi kalau uh, hindari yang membuat panik gitu ya, keringat dingin, yaitu karena panik kita. Jadi kalau saya saya ingat ya ini ya, ini kabar baik ya, saya itu sudah konsultasi ke dokter penyakit spesialis penyakit dalam itu udah empat empat kalau nggak 5 kali dokter yang berbeda dan semuanya mengatakan penyakit asam lambung tidak menyebabkan kematian. Paham ya? Ini yang bilang dokter spesialis penyakit dalam. Penyakit asam lambung tidak dapat langsung ya, tidak dapat langsung menyebabkan kematian. Jadi kalau ada rumor-rumor, apalagi biasanya di desa ya ini ya, saya kan juga dari orang desa. Orang desa itu kan kadang nggak tahu apa-apa, itu si X kenapa meninggal kena asam lambung, si B kenapa kena asam lambung. Akhirnya kita yang punya asam lambung. Jadi kayak masa sih gitu. Kemudian saya pernah ketika saya konfirmasi meninggalnya kenapa, kok katanya asam lambung tapi kok sampai transfusi darah sampai itu karena asam lambung itu selama kita nggak muntah darah atau buang air besar darah itu kita nggak membutuhkan donor darah gitu. Ternyata jantungnya bocor, ternyata tetangga saya yang meninggal itu bukan karena asam lambung. Jadi nggak perlu cemas ya. Tapi kalau Bapak Ibu atau saudara yang mendengar video ini atau kita semua memperburuk pikiran kita dengan cemas sesuatu yang sebenarnya itu belum tentu terjadi, ya kita yang membunuh diri kita sendiri itu kita. Orang kalau pikirannya nggak gampang stres, itu nggak hanya asam lambung, Bu. Pak, kortisol naik, kolesterol, banyak lagi. Itu ya. Oke, lanjut. Mbak, saya dada kiri sakit pindah sana sini kebiasaannya di kiri. Nah, ini saya nggak tahu ya. Karena jujur saya nggak pernah mengalami sakit dada, baik kiri maupun kanan. Saya sarankan untuk Mbak Sakila untuk periksa ke dokter spesialis penyakit dalam. Oke. Keliengan, ini banyak yang keliengan ya, sudah saya sebutkan tadi ya. Kalau memang sudah divonis dokter punya penyakit asam lambung, bisa jadi keliengannya ini karena asam lambung. Kemudian penanganannya gimana? Ya tadi kembali lagi sumbernya, yaitu asam lambungnya bagaimana caranya supaya tidak semakin meningkat. Gitu ya. Tapi kalau belum ada diagnosis asam lambung, periksa dulu. Siapa tahu ada penyakit yang lain. Oke. Pundak leher kaku, dipijat sendawa, sampai kadang habis makan kepala puyeng nut-nutan. Sensasi, kalau ini saya nggak tahu ya Mbak, ini harus diperiksakan ke dokter. Tapi yang disebutkan Mbak ini juga saya rasakan, dan mungkin banyak penderita asam lambung rasakan. Kemudian sensasi leher tercekik, tenggorokan ganjel betul. Biasanya asam lambung naik itu membuat tenggorokan kita ganjel. Bahkan otot sphincter itu yang bisa buka tutup itu bisa lemah gara-gara kena asam lambung terus. Oke. Mbak, saya makan rebusan hampir 2 tahun. Saya takut kurang gizi jadi diopname terus. Jadi sebenarnya kalau sepengetahuan saya ya, tidak ada negatifnya kita makan rebusan. Tapi gizinya harus seimbang. Karena setahu saya ada orang yang makan rebusan terus, itu tetap sehat. Jadi yang perlu diperhatikan itu gizinya ya, rebusannya tetap harus protein, karbohidrat, serat itu harus terpenuhi semua.
Kalau mbaknya rebusannya tiap hari ketela terus, atau terong terus, nggak ada proteinnya, itu mungkin yang membuat kurang gizi. Gitu ya, Mbak. Kemudian asam lambung, apakah bisa sembuh atau rendah sakit lambung mengingat umur saya? Insya Allah bisa. Dan sudah komplikasi dengan penyakit lain. Oh, ini ada komplikasi penyakit lainnya ya, Pak ya. Insya Allah bisa, Pak. Kalau kata dokter saya bisa sembuh, tapi kembali lagi kalau kita kena pantangan kita, itu bisa kambuh lagi. Pokoknya diikuti aja ya apa yang saya jelaskan di video saya dari awal. Oke. Pengen sharing, nggak mau minum obat terus. Nah, ini sudah saya jelaskan ya. Ada kerabat saya minum obat terus sampai 20 tahun tapi nggak apa-apa ginjalnya. Asam lambungnya ya tetap ya kadang membaik kalau kalau makan yang pantangannya tetap kambuh. Kalau nggak mau berarti ikuti pola makan dan pola makan saya yang saya jelaskan tadi ya. Yang saya minum jamu, saya olahraga sehari 30 menit itu. Saya makan dikit-dikit kok begah ya. Dikit-dikit jangan sampai kekenyangan ya. Jangan jangan sampai kekenyangan. Kemudian seperti yang saya jelaskan tadi ya, apa itu makannya jangan yang berat. Lambung kita nggak boleh bekerja terlalu berat. Makan nasi dikit-dikit oke. Kalau bisa kayak kayak saya tadi ya, makan nasi. Kalau memang maunya nasi uh, pagi, siang, malam, nasinya dikit-dikit. 150 gram nasi. Tapi yang lembek tadi ya. Kemudian untuk di antara jam makan itu, ngemilnya buah atau rebusan. Tapi dikit. Misal buah ya, ngemil jam 9, misal udah lapar. Atau jam 10 udah lapar. Buah apel satu aja. Jangan sekilo ya. Please. Kita dikit-dikit jangan banyak ya. Oh ya, kalau begah bisa jadi habis makan, tidur. Oke. Kemudian sulit tidur nggak setelah makan asam lambung. Kalau saya pernah sempat sulit tidur, tapi dengan pola hidup saya sekarang, saya mudah tidurnya. Karena saya nggak berpikir yang macam-macam. Mulai belajar nggak berpikir macam-macam. Berpikir takut mati, iya. Tapi sekarang harus kita kurangi. Kita coba bareng-bareng ya. Nah, ini saya suka banget dengan pernyataannya Mas Axel ini. Ini kayaknya Mas Axel ini asik banget ini kalau di tongkrongannya ya. Beliau mengatakan kesimpulannya yang sakit ini atau sakit asam lambung ini adalah orang-orang yang baik, orang-orang pilihan supaya nanti hisapnya ringan di akhirat. Karena kita sudah dihisap di dunia. Kayak gini loh maksud saya berpikir positifnya kayak Mas Axel ini, insya Allah. Dan bahkan ada untuk Muslim ya, bahkan ada dalil yang mengatakan salah satu orang yang dihitung mati syahid itu adalah yang orang yang, tapi kok saya jadi bilang mati ya, nanti pada takut. Enggak, ini memang ada. Salah satu mati syahid itu kan ada yang tenggelam, ada yang kena wabah, dan ada yang orang yang kena penyakit perut, gitu ya, perut. Perut itu kan lambung ya kalau di medis. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang salah atau kurang, tolong saya dikritik ya di kolom komentar. Tolong mengkritiknya dengan akademis, diikuti dengan alasan-alasan ilmiah, gitu ya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sembuh untuk kita semua.